Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dava Raihan Walindra akan menjelaskan sedikit tentang interface yang ada pada software editor Blender 3D. Nah, di sini saya sudah menginstal Blender. Nah, kita langsung saja masuk ke software Blender-nya dengan menekan double klik pada shortcut Blender. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Blender. Pada software Blender pertama akan muncul window yang disebut dengan splash screen, yaitu yang berisi perintah atau menu yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu new file, digunakan untuk membuat file baru. Kemudian menu open digunakan untuk membuka project atau file yang sudah kita buat. Kemudian pada menu getting start digunakan untuk mengkonekkan ke internet atau ke website Blender. Kita bisa keluar dari Windows splash screen ini dengan menekan di bagian luar splash screen. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin menampilkan splash screen lagi, kita pilih menu ini, kita pilih splash screen. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Blender. Pada Blender terdapat beberapa menu atau beberapa interface yang biasa digunakan untuk mengedit 3D atau animasi. Di sebelah kiri terdapat beberapa interface yang dapat kita panjangkan, kita rubah. Kemudian di atas terdapat beberapa menu yang biasa digunakan untuk mengeditnya atau menggunakan sesuai dengan keperluannya, seperti menu dokumen, edit, render, window, help, layout, dan sebagainya. Di sebelah kanan layar terdapat pula menu-menu yang pada window ini terdapat beberapa objek. Yang pertama objek kamera, ini objek kamera, kemudian objek kubus ini, dan kemudian objek light atau lampu ya ini. Dalam editor Blender terdapat 3 objek yang selalu ada. Yang pertama objek objek kamera, kemudian objek lampu, dan kemudian ada objek yang akan digunakan. Yang di sini yang pertama adalah kubus, objek lampu, dan kemudian ada objek yang akan digunakan. Yang di sini yang pertama adalah kubus. Nah, kemudian pada menu atas ini yang disebut dengan screen header, kemudian ada di bawah screen header terdapat namanya editor 3D view, dan kemudian di sebelah sini yang diberi nama tool panel yang bisa kita ubah ukurannya seperti berikut. Nah, tool panel ini memiliki fungsi atau cara kerja tersendiri tiap tool panel. Nah, ini biasanya yang akan sering kita gunakan pada saat penggunaan editor Blender ini. Yang pertama adalah select box, yang kedua kursor, yang kemudian ada modus, yang ketiga rotasi, kemudian ada adegan, orientasi transformasi ini, kemudian anonet, dan measure. Nah, kita coba satu persatu pada tool panel. Pertama yaitu modus ini digunakan untuk menggeser benda atau objek yang akan kita pindahkan menggunakan. Nah, di sini terdapat 3 sumbu. Yang pertama sumbu merah yaitu sumbu sumbu X, yang kemudian hijau sumbu Y, dan
biru adalah sumbu Z. Jika kita akan menggeser benda pada sumbu X, kita perlu ke sumbu X dan kita geser seperti ini. Kemudian jika ingin menggeser pada sumbu Y, kita geser pada sumbu Y, begitu pula pada sumbu Z. Jika kita ingin membalikkan pada posisi awal, kita tekan saja Ctrl Z. Ini. Kemudian pada menu rotasi digunakan untuk merotasi objek. Nah, terdapat ada bentuk melingkar, ini digunakan untuk merotasi. Pertama kita rotasi pada sumbu X. Nah, seperti ini. Kita rotasi sumbu X, kemudian kita rotasi sumbu Y. Kemudian kita rotasi pada sumbu Z. Kemudian menu adegan digunakan untuk mengubah skala atau bentuk dari objeknya. Seperti berikut. Kita bisa memanjangkan, memendekkan, memipihkan. Kemudian pada menu transformasi, ini gabungan dari beberapa menu sebelumnya, seperti menu rotasi, kemudian menu memindahkan atau move tadi, dan menu adegan atau pengubahan skala dari objek. Nah, pada editor ini kita bisa menambahkan objek baru dengan menekan menu baru. Kemudian kita perlu pilih objeknya, atau apakah objek berbentuk map, curve, surface, dan yang lain-lainnya seperti di bawah ini. Nah, kita tambahkan objek cone. Nah, di sini kan terdapat beberapa objek. Yang pertama light, cube, cone, dan kamera. Kita pilih pada cone, kemudian kita pilih modus, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, pada ini kita bisa memutar memutar view dari editor kita dengan kita klik tombol ini, kita putar. Nah, seperti ini. Jika ingin melihat dari berbagai sisi. Nah, kemudian pada menu ini kita bisa menzoom. Zoom dengan menggesernya ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian kita bisa memindahkan atau move dari view kita. Kemudian ada menu yang bergambar kamera. Ini kita bisa digunakan untuk melihat view dari kamera, dalam kamera ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita geser kameranya ke atas. Kita pindah ke kamera dulu, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian beberapa penjelasan interface yang singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.